Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Cup, tenang cup. Astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Raden, karena panjenengan sudah berada di sini dan menemui kita. Saya kemarin sempat bertemu dengan Eyang Maulana, dan memang untuk saat ini saya sedang mempunyai berbagai macam masalah. Yang pertama memang bukan mempunyai, menghadapi. Yang pertama memang keadaan Cempaka, dan yang kedua adalah tentang iblis jura. Dan saya sempat bingung Raden tentang bagaimana saya mendapatkan mustika telur merah, dan juga salah satu yang bisa disebut mungkin ramuan. Saya juga belum begitu mengerti, karena saya harus bertemu dengan tabib Syifa, yang dimana beliau adalah yang mengerti berbagai jenis racun, terlebih racun dari sosok iblis. Dan alhamdulillah saya masih sempat bersyukur Cempaka tidak langsung hancur. Lebih besarnya sedikit tertolong oleh mutiara yang dipegang pemberian oleh Bunda Ratu. Bila mana tidak memegang itu, mungkin saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ini adalah serangan yang digunakan memang iblis jura menggunakan racun. Saya menemui Raden di sini ingin meminta petunjuk kepada panjenengan. Saya sudah mengetahui semuanya tentang apa yang terjadi kepada dirimu, Rai. Diriku mengerti bahwasannya untuk saat ini kau sedang mencari Ratu Peri. Diriku mengetahui kerajaan Peri sekarang sudah diambil alih oleh iblis jura, yang dimana seorang wanita yang memang mempunyai tanda khusus di bagian tubuhnya yang membawa iblis tersebut ke kerajaan Peri. Dirimu menyebutkan mustika telur merah. Perlu kau ketahui, Rai, mustika telur merah hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Bila mana mustika telur merah tersebut sudah digunakan, tidak ada pilihan lain. Kau harus merelakan dan mengikhlaskan saudarimu itu, Cempaka. Dan yang kedua, mengenai tabib Syifa, kau tidak perlu khawatir. Insya Allah, diriku akan membimbingmu menemui beliau
Seperti yang sudah kau ketahui, Rai, tabib Siva hanya bisa menyembuhkan luka badan dari cempaka. Akan tetapi, penyempurna dari apa yang diderita oleh cempaka adalah mustika telur merah. Bila mana kau hanya berhasil menemukan salah satu dari itu, akan ada dua kemungkinan. Bila mana kau berhasil mendapatkan mustika telur merah yang belum digunakan sama sekali, kau bisa bersama dengan cempaka hanya beberapa waktu, karena badannya sudah sekarat. Akan tetapi, dia tidak akan kehilangan ingatannya terhadap semuanya. Yang kedua, bila mana kau hanya menemukan tabib Siva dan meminta ramuan yang dia miliki, cempaka tidak akan hancur. Akan tetapi, kau tidak akan mengenalnya kembali. Dia akan pergi darimu. Iya, Raden. Saya sudah mengetahui itu. Dan apapun yang terjadi, setidaknya saya akan mencoba membantu memulihkan cempaka terlebih dahulu. Terlepas ingatannya kembali atau tidak. Yang terpenting, saya masih bisa melihat cempaka. Walaupun dia tidak mengingat siapapun. Akan tetapi, perlu kau ketahui juga, Rai. Bila mana kau tidak menemukan mustika telur merah, cepat atau lambat, cempaka pun akan hancur. Astagfirullahaladzim. Mustika telur merah bisa dikatakan bila mana kau tidak mendapatkannya, bisa memperpanjang hidup dari cempaka. Karena rasa liar dan hilang kendali, itulah yang akan menghancurkan temanmu itu sendiri, Rai. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya, saya bisa menggunakan ilmu terlarang diriku. Maksud Raden, ilmu terlarang itu seperti apa? Yang harus kau ketahui, ilmu terlarang yang memang tidak boleh dipergunakan sama sekali, akan kuberitahu dirimu. Kau bisa menukar sukmamu dengan cempaka. Tentu saja kau pun mengerti, bukan? Siapa yang akan hancur ataupun meninggal
manusia dan isi sealam dunia ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai kehidupan. Bila mana kau menginginkan diriku untuk menukar hidupmu dengan cempaka, apakah kau bersedia? Astagfirullah. Tentu saja saya bersedia, Raden. Tidak, Rai. Tidak seperti itu. Saya sudah mengetahui jawabannya. Saya hanya menguji dirimu. Dan inilah yang memang takdir yang harus kau terima. Dan diriku tidak mungkin melakukan hal seperti itu kepada dirimu. Dirimu adalah diriku. Diriku diutus langsung untuk menjaga dirimu. Astagfirullahaladzim. Ya, pasti Raden sendiri pun sudah mengerti apa jawabanku bila memang bertanya seperti itu. Ilmu terlarang yang memang tidak boleh digunakan. Astagfirullahaladzim. Baiklah, Raden. Begini, sebetulnya saya tidak begitu mau berurusan dengan manusia, Raden. Telur merah itu dipegang langsung oleh manusia. Dan bila mana memang Raden mengerti tentang keberadaan telur merah yang selama ini hilang 20 tahun dipegang oleh manusia, saya tidak tahu apakah sudah dipergunakan atau tidak. Astagfirullahaladzim. Apakah Raden bisa menunjukkan di mana dan siapa yang memegang mustika telur merah tersebut? Sebetulnya saya tidak begitu mengerti siapa yang memegang. Siapa yang memegang mustika telur merah tersebut. Akan tetapi dia mencari mustika telur merah untuk sesuatu hal yang sangat engkau pun tidak ingin melakukannya. Apa itu? Dia sempat mencari mustika telur merah untuk menghidupkan orang tuanya. Saya hanya mengerti sebatas itu. Untuk nama orang tersebut, saya belum mengetahuinya. Akan tetapi, kau carilah di ujung timur hutan ini. Ada sebuah desa. Dan dia menyendiri dari orang-orang lainnya. Bahkan tidak ada pencahayaan yang selama ini kau gunakan. Baik, Raden. Saya sudah mengerti apa yang harus saya lakukan. Untuk tabib Siva, kau bisa berjalan ke arah utara dari hutan ini. Dan pastinya diriku akan selalu melindungimu. Baik, Raden.
Baiklah, kalau begitu saya akan langsung bergegas menuju ke utara terlebih dahulu, Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu salah ya udah, ayo sini. Gak, kita sekarang coba cari ini aja, Cup, ke arah utara untuk mencari tabib Syifa. Banyak penjelasan sih yang tadi saya dapatkan, termasuk seperti ada ilmu terlarang yang memang bisa dipergunakan tapi tidak diperbolehkan dipergunakan, namanya juga ilmu terlarang. Yaudah, gini aja, sekarang kita jalan ke arah sini, nanti kita on kan kembali. Ayo. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Cup, tenang, Cup. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum. Siapa di sana? Astagfirullah. Ini bisa terlihat ya, teman-teman. Seperti ada satu sosok di sini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo, Cup, mari, Cup. Bismillah. Ini bisa diperhatikan baik-baik, teman-teman. Ada satu sosok. Nah, ada satu sosok di sebelah sini. Akan tetapi, assalamualaikum. Ya sahibul, assalamualaikum. La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mas Bang, hati-hati Bang ya. Allah. Kenapa kamu menyerangku? Hah? Ini bisa terlihat ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim.
Biarkan kami lewat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kenapa kamu menyerang kami di sini? Hah? Sosok apa kamu sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tunduk kau. Tunduk. Tunduk. Allahu Akbar. Cup. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Ampun manusia. Baik. Baiklah. Saya hanya ingin tahu kenapa panjenengan itu tiba-tiba menyerang kami di hutan ini. Sebetulnya apa tugas kamu di sini? Tugas saya di sini hanya menjaga. Menjaga hutan. Berarti kamu mengetahui keberadaan, apakah kamu mengetahui keberadaan satu makhluk yang biasa disebut dengan tabib Syifa? Ya, saya mengenal beliau. Apa yang bisa kau beritahu kepada kami? Tabib Syifa berada di ujung hutan ini. Lalu? Saya tidak bisa memberikan informasi yang lebih jauh. Bukankah kamu tadi berbicara kamu adalah pelindung atau penjaga hutan di sini? Iya, betul. Kenapa kamu tiba-tiba menyerang kami di sini? Karena saya mencurigai kalian. Sudah, lepaskan tanganmu. Baiklah. Sudah. Saya mencurigailah. Dan saya di sini hanya melindungi hutan ini. Baiklah, angkat kepalamu. Baiklah. Ini hanya sebuah salah paham. Kau datang tiba-tiba menyerang kami tidak mengerti, dan saya pun meminta maaf bila memang saya melukai dirimu. Mungkin kamu hanya menjalankan perintah. Sebetulnya saya bertanya kembali, apakah kau mengenal tabib Syifa? Ya, saya mengenal beliau. Beliau berada di ujung hutan ini. Seberapa kuat pengaruh tabib Syifa di hutan ini? Sangat besar. Sangat besar. Beliau
sosok yang paling dilindungi oleh makhluk yang berada di hutan ini, termasuk saya. Berarti dirimu juga secara tidak langsung melindungi tabib Siva. Ya, betul. Baik. Perkenalkan, nama saya ITV. Dan raga yang kau masuki sekarang adalah teman saya Ucup. Dan kami berdua memang sedang mencari tabib Siva untuk memohon pertolongan kepada beliau. Karena hanya beliaulah salah satunya tabib yang memang khusus bisa menyembuhkan atau mengobati secara sempurna apa yang telah terjadi kepada teman kami. Baiklah. Saya akan menunjukkan jalan kepada beliau. Baik, seperti ini saja. Sekarang kau kembali ke tempatmu, dan bila mana memang kau bisa bertemu dengan tabib Siva, tolong sampaikan saya bersama Raden Aka ingin bertemu dengan beliau secepatnya. Bila mana memang diizinkan, saya sangat memohon ingin bertemu dengan beliau. Tolong sampaikan pesan saya, dan saya tidak akan melakukan hal apapun di tempat ini agar tidak terjadi kesalahpahaman berikutnya. Baiklah, akan saya sampaikan. Sebelumnya, kepada beliau. baik. Sebelumnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Baiklah. Aduh. Astagfirullah. Jangan main. Gimana? Udah dapat informasi Bang Muhai? Iya, jadi memang tabib Siva ini berada di tempat ini, Cuk. Bagus dong. Kalau gitu kita datangin langsung aja, Pak. Iya, tadi saya sudah meminta tolong kepada makhluk yang tadi menyerang kita, dan ini hanya sebuah kesalahpahaman. Jadi pengaruh tabib Siva di hutan ini memang sangat besar, yang dimana dia dilindungi oleh beberapa sosok di hutan ini. Ya memang tidak dipungkiri, ada beberapa sosok di hutan ini ya teman-teman, terlebih dia salah satu makhluk yang memang berpengaruh di hutan ini. Dan yang kedua, tadi setelah saya bertemu dengan Raden Aka, saya mendapatkan informasi di mana telur merah, ya, mustika telur merah itu berada. Untuk tepat lokasinya itu saya tidak begitu mengerti ya, Cuk. Hanya saja, jadi yang dulu selama 10 tahun, 20 tahun lebih menghilang itu dipergunakan untuk, yang saya dengar itu untuk menghidupkan orang tuanya. Nah, ini saya berpikir, mustika telur merah itu hanya ada satu-satunya, dan bila mana sudah dipergunakan, itu sudah tidak berguna. Ya ini hanya sebuah keajaiban, Cuk. Bila mana memang telur merah itu masih ada dan belum digunakan, alhamdulillah kita masih bisa menyelamatkan Cempaka. Karena tabib Siva atau yang kita cari, ramuan yang berada di tabib Siva itu tidak sepenuhnya bisa menyempurnakan kesembuhan dari Cempaka. Ditambah kita harus menghancurkan iblis jura dari kerajaan peri, yang dimana salah satu kuncinya adalah juga Cempaka.
Berarti kita harus cepat-cepat ini, Mas. Iya, cepat-cepat tapi jangan sampai sembrono. Cepat dan tepat seperti itu. Terus memikirkan semuanya dengan matang. Sebetulnya saya itu sudah malas Cuk berurusan dengan manusia tentang hal seperti ini. Ya, mau gimana lagi ya, Mas? Dalam arti malas itu gimana ya? Pasti akan lebih sulit. Seperti itu. Terlebih ini sudah 20 tahun loh. Sedangkan dipergunakan hanya 1 kali. Iya. 20 tahun. Ya mudah-mudahan ya. Ini adalah satu keajaiban, masih bisa semuanya dapat. Ternyata yang saya ketahui dari Raden Aka itu, ramuan dari tabib Syifa ini tidak cukup untuk walaupun menyembuhkan badan, tetapi kelakuan yang memang kembali liar akan menghancurkan dirinya sendiri, yaitu cempaka. Sama saja. Jadi si ramuan ini hanya memperpanjang waktu hidup. Gitu. Tanpa mustika telur merah ini untuk khusus yang kasus cempaka ini. Gitu. Aduh, astagfirullah. Ini mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi saya juga tidak sempat langsung pembukaan. Kita langsung prepare memanggil Raden Aka dan alhamdulillah ada. Saya sebetulnya kesana kesini cari informasi ya teman-teman. Ini bagaimana baiknya. Ini harus seperti apa gitu. Iya, soalnya kita harus cepat-cepat ini ya, Mas. Iya. Beda Mas ini. Hah? Kita mau nunggu si ini, Mas. Apa? Si penjaga yang barusan itu. Kita nanti coba jalan lagi ke arah sini. Jadi pikiran saya masih agak ini loh apa? Kacau ya, ketambah seperti ini. Ditambah kita masih punya satu, bukan tanggung jawab sih ini namanya, lebih ke yang mudah-mudahan sih cepat tertolonglah cempaka. Kita mempunyai celah untuk menghancurkan atau mengalahkan iblis jura. Ya walaupun memang ini memang sudah selesai, entah itu saya dengan cempaka ya ini, tapi saya tidak menyerah ya teman-temannya. Jadi saya hanya mohon doanya untuk teman-teman, dari teman-teman semua, agar semuanya tidak terjadi tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Ya, saya hanya bisa berharap dan juga berusaha gitu. Jadi Cuk, ini matikan dulu aja, kita coba cari ke, iya